Sobat Foraja, welcome back to Forward, Forum Anak What Talking About di episode kedua bersama aku, Nadine, sebagai host di podcast kali ini. Nah, kalian udah tahu belum kalau misalnya Forum Anak itu punya salah satu program kerja yang sangat memediasi tentang suara anak atau hak-hak anak loh. Dan ini dikemas dalam bentuk podcast yang sangat edukatif, inspiratif, dan insightful banget. Jadi di podcast kali ini kita nggak bakal bahas hal-hal yang basic-basic aja, tapi kita bakal bahas yang sangat-sangat mendalam, yaitu tentang suara anak. Suara anak itu bukan tentang bisa ngomong aja di depan orang, tapi gimana caranya itu bisa tumbuh dengan aman, layak, dan bisa didengar serta dilindungi oleh banyak orang. Tapi untuk mendengar perspektif-perspektif yang sangat-sangat berbeda nih, aku di sini nggak sendirian loh. Aku di sini bersama narasumber-narasumber yang keren-keren banget. Oke, boleh kakak dikenalin dari divisi apa dan juga namanya siapa nih? Halo Sobat Foraja, kami dari Pengurus Forum Anak Jakarta. Nah, aku Azhara Putri Rosmawati dari Divisi Sosialisasi Hak Anak dan aku Nobel Daniel Matthew Raja Guguk dari Divisi Partisipasi Hak Anak. Wah, karena kita udah kenalan dan juga kita udah tahu kan tema yang bakal kita bahas tuh apa ya. Gimana kalau misalnya kita langsung lanjut aja nih masuk ke dalam pembahasannya. Nah, kan kita tuh sebagai anak kadang kan punya pemikiran yang super duper kreatif, terus juga pendapat yang mungkin ibaratnya aneh-aneh nih. Tapi kan pasti kita sebagai anak tuh pengen banget untuk disampein ya. Tapi kenapa ya masih ada yang milih diem? Terus kayak lebih dipilih pendam gitu. Padahal harusnya kita sebagai anak itu berani untuk berbicara, apalagi di lingkup terdekatnya nggak sih? Oke, jadi kalau misalnya menurut aku sendiri itu karena ada suatu tekanan psikologis di suatu lingkungan. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari segi psikologisnya ada yang namanya selective mutism. Yang dimana selective mutism adalah saat anak misalnya mereka merasa nyaman kalau misalnya mungkin ngomong kepada guru BK ataupun ngomong kepada teman-teman, rekan-rekan terdekat, namun mereka sekiranya kurang nyaman gitu dengan jika misalnya bahkan ngomong sama orang tua ataupun ngomong sama orang yang sekiranya mereka anggap lebih tua atau lebih dewasa, mereka kadang kurang nyaman. Hal ini dikarenakan ya mereka merasa tertekan ataupun mereka sekiranya memiliki pengalaman-pengalaman buruk yang membuat mereka mendingan aku nggak usah ngomong kepada orang tersebut karena aku memiliki suatu pengalaman yang sekiranya buruk jikalau aku ngomong kepada orang tersebut gitu sih. Oh, berarti kayak kadang tuh ada waktu yang dimana kayak kita tuh suka dilupain, kayak ada nggak ada gitu ya perannya, sampai kayak kita tuh ngerasa kalau misalnya kita ngobrol sama yang mungkin rentang umur dan juga waktunya yang cukup jauh tuh jadi bikin kita takut gitu ya untuk berpendapat. Iya sih benar ya, kadang suka dilewat-lewatin, ada nggak ada nih orangnya gitu sih. Nah kan kayak kadang kita sebagai mungkin Forum Anak kan sering banget nih ikut beberapa kegiatan, terus juga disuruh memberikan pendapat supaya suara anak itu bisa disalurkan ide-idenya. Tapi kan kadang ada nih kegiatan yang mungkin ujung-ujungnya tuh gantung atau ibaratnya kalau kata sekarang kan ghosting nih. Nah, menurut kalian perlu nggak sih kalau misalnya dilakukannya tuh transparansi gitu untuk membangun rasa percaya anak bahwa suara kita tuh benar-benar dilakukan dan diupayakan gitu loh? Oke, kalau dari aku sendiri, menurut aku transparansi itu hal yang sangat krusial dan itu wajib ada di dalam Forum Anak Jakarta ini sendiri sih. Nah, dari transparansi itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan itu dari anak tersebut terhadap pihak-pihak tertentu gitu. Nah, dari situ anak-anak tuh bisa membangun rasa percaya mereka pada pihak tersebut dan pastinya akan menyuarakan suara mereka ketika mereka sudah mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman terhadap pihak yang ingin dia bicarakan gitu. Nah, dari situ pasti akan tumbuhkan rasa percaya diri, rasa aman sehingga dia bisa speak up dan menyuarakan isi pikiran dia, isi hati dia ke pihak ceritanya kita mau musrenbang gitu dan ke pihak pemerintah dong. Dan pastinya untuk transparansi itu kita juga ditekan gitu untuk adanya transparansi di mana kita perlu yang namanya anak tuh harus tahu prosedur itu seperti apa, gimana itu apakah acaranya hanya sebagai formalitas semata gitu. Mereka tuh harus dilibatkan secara penuh, di mana anak harus dilibatkan dari awal gitu. Mereka harus tahu prosesnya seperti apa dan mereka tuh harus dapat feedback gitu. Tindak lanjutnya seperti apa? Kayak mereka menyuarakan pendapat mereka.
mereka tuh harus tahu apakah dari pendapat mereka itu bisa ditindaklanjuti atau tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak bisa, itu alasannya kenapa, dan jika bisa ditindaklanjuti, itu bagaimana langkah selanjutnya gitu. Nah, dari situ, walaupun menurut saya itu untuk transparansi itu bukan hanya sekedar adanya untuk secara langsung gitu, untuk dampak nyatanya, tetapi itu sebagai kepercayaan terhadap anak-anak itu tersebut gitu. Dari mana kalau kita ngasih feedback tapi itu nggak bisa dilaksanain gitu, ada komunikasi dua arah antara satu pihak dan pihak lainnya, itu kan bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap anak tersebut. Berarti bisa 50-50 lah ya dibilang kayak karena kan kadang kita juga pengen tahu nih, karena kita udah diajak untuk merancang tapi kita nggak tahu nih ujungnya mau kemana sih dan bakal seperti apa sih, padahal kita juga mau tahu nih apakah yang kita suarakan tuh berdampak atau enggak. Kalau memang enggak kan mungkin kita bisa menumbuhkan ide-ide kreatif lagi kali ya ke depannya. Nah terus juga kan kadang nih kita suka dengar ya kayak kasus-kasus yang mungkin perundungan atau pelecehan kayak gitu-gitu ya kan. Terus kita kan udah berani nih untuk membantu menyuarakan ya. Tapi kadang tuh ada yang feedback yang nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Kayak mungkin kadang feedbacknya tuh masih negatif. Terus juga sering diabaikan, kayak dianggap ya udahlah nanti juga selesai sendiri ya kan. Nah menurut kalian tuh yang masih kurang memaksimalkan dalam melindungi anak tuh di mananya sih? Apakah dari sistem yang ada, apakah lingkungan yang ditinggalkan, atau juga budaya-budaya kita yang memang mungkin tergolong masih ketinggalan zaman nih? Oke, pertanyaan yang sangat menarik tentunya. Menurut saya jikalau kita ingin menganalisa dari kasus-kasus seperti halnya yang dikatakan oleh Nadine tadi, kita harus melihat bahwasannya misalnya nih ada seorang siswa melaporkan terkait perundungan kepada gurunya, namun gurunya tidak cepat tanggap ataupun menyatakan bahwa ya namanya anak-anak, mereka pasti bercanda lah, pasti mereka saling mengejek ataupun kayak ya paling mereka cuman pukul-pukulan sedikit gitu. Dan menurut saya itu merupakan kesalahan berpikir secara terstruktur. Karena apa? Karena seharusnya apapun itu jenis perundungannya, mau verbal ataupun fisik, itu harus ditindaklanjuti secara lebih lanjut. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak ditindaklanjuti secara lebih lanjut, nantinya anak-anak yang sekiranya mengalami pelecehan ataupun mengalami hal-hal lain yang sekiranya lebih besar, mereka tuh akan cenderung malu ataupun mereka tuh akan jadi malas gitu untuk melaporkannya, karena ya pengalaman mereka buruk. Buat apa saya melapor lagi gitu, buat apa aku follow up ataupun melaporkan jikalau aku mengalami hal yang sama gitu. Dan juga jikalau kita melihat siapa yang salah di sini, orang akan terdorong ataupun seorang guru akan terdorong untuk tidak menindaklanjuti itu karena faktor pertama lingkungan, yang dimana lingkungan kita biasanya cenderung menormalisasi akan hal-hal seperti itu. Dan menurut saya hal yang harus diubah pertama-tama adalah ya dari lingkungannya itu sendiri. Dan juga guru-guru harus sadar jikalau mereka menanamkan ataupun orang-orang secara garis besar orang dewasa harus sadar bahwasannya jikalau mereka menanamkan hal seperti itu dan pada akhirnya anak-anak tidak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, budaya-budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan terus-menerus berlanjut gitu untuk siklusnya dan tidak akan bisa dihentikan. Walaupun memang Forum Anak Jakarta dan juga Dinas APP juga sudah mendorong agar hal-hal seperti ini tuh tidak dinormalisasikan dan juga diberikan jalur-jalur untuk bagaimana anak-anak tuh bisa merasa aman dan juga agar suara mereka dapat didengar. Namun jikalau tidak ada suatu kerjasama antara misalnya pendidikan, misalnya dari lingkungan pendidikan, keluarga, ataupun secara garis besar anak-anak, itu tidak akan ada output secara lebih konkret gitu sih menurut aku. Oh, berarti tuh semuanya berawal dari lingkungan. Terus kalau misalnya lingkungannya masih buruk, itu mungkin akan berdampak ke semua-muanya kali ya. Gak terasa banget nih ya, ternyata kita udah harus berakhir nih sesi diskusinya. Gimana kalau misalnya kakak narasumber boleh nih ngasih kesan-pesan sedikit aja nih buat sobat-sobat Foraja yang bakal ngedengerin podcast ini. Oke, aku duluan ya. Halo semua, halo sobat Foraja, dan sebelumnya aku ingin memberikan pesan, yaitu jangan takut bersuara dan juga memang perlu adanya kerjasama antar pihak dan juga antar lingkungan. Dan juga Forum Anak Jakarta menghimbau agar seluruh
komponen dari lingkungan terkecil maupun misalnya lingkungan sekolah untuk terus mendukung adanya suatu wadah pengambilan suara anak secara konkret dan juga bagaimana cara mengkonkretisasi ataupun melakukan tindak lanjut dari suara-suara anak yang sekiranya sudah dikumpulkan. Oke, kalau dari aku sendiri untuk kesannya pastinya kayak sangat bersyukur gitu dan senang gitu atas podcast yang sangat insightful sini. Apalagi untuk pesan anak Jakarta, tentunya kalian harus buat suara kalian itu ataupun pendapat kalian itu harus bermakna gitu, khususnya di daerah pemerintahan, di mana kalian tuh sangat berharga tentunya gitu, di mana suara kalian akan mempengaruhi dalam suatu kebijakan yang ada di DKI Jakarta itu sendiri. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi suara anak itu bukan cuma berani ngomong, tapi gimana caranya supaya kita itu bisa didengar dengan layak, dengan aman, tanpa takut untuk dilibatkan dalam hal yang tidak-tidak. Nah teman-teman, kalau misalnya hak anak itu adalah kewajiban, bukan cuma bonus yang harusnya kalian dapatkan dari sebuah lingkungan. Nah, tadi kan narasumber kita udah ngasih kesan dan pesan yang luar biasa banget. Dan aku udah ngasih juga kesimpulan yang menyimpulkan dari podcast kali ini. Maka untuk penutup kali ini, aku bakal ngasih tahu nih, supaya kalian gak ketinggalan informasi yang terupdate dari Forum Anak Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Forum Anak Jakarta dan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Serta follow terus dan liatin terus nih akun Forum Anak Jakarta dan DPP APP DKI supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Oh iya, aku mau mastiin kalian udah pada nonton belum episode pertamanya dari Forward? Kalau belum, abis ini jangan lupa ditonton ya. Segitu aja dari episode kedua kali ini, and see you!